Kami semua menyatakan akan mendukung Indonesia di perempat final melawan Korea Selatan. Mereka timnas Indonesia pantas mendapatkan perhatian dan dukungan dari seluruh supporter ASEAN. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola Piala Asia U23. Oke guys, selamat bertemu kembali di channel Asqalani Studio ya. Oke, hari ini kita ketahui bahwa Malaysia sudah pun tersingkir daripada Piala Asia U23 ini selepas kesemua perlawanan Malaysia kalah ya. Kalah ini adalah yang antara yang terburuk yang pernah Malaysia alami. Piala Asia U23 ini apabila kalah ke semua perlawanan. Begitu juga dengan Thailand. Thailand juga tersingkir, tetapi Thailand bagus lagi, ada menang satu perlawanan ketika perlawanan pertama melawan Iraq. Perlawanan kedua dan ketiga Thailand tumbang juga. Jadi tersingkirnya Thailand dan juga Malaysia. Kini di Asia Tenggara ini hanya ada dua tim, yaitu Indonesia dan juga Vietnam yang melaju ke 8 besar ini. Dan penyokong ataupun fans Malaysia sekarang ini condong untuk mendukung timnas Indonesia. Rupa-rupanya Thailand juga sekarang ini para fans, para penyokongnya juga condong mendukung timnas Indonesia. Malah sebut timnas Indonesia kini raja ASEAN dan pantas didukung. Itu yang saya ingin reaksi pada hari ini terkait dengan video ini guys, daripada galeri timnas. Jadi kita semak dulu video ini. Thailand U23 tak digubris fansnya, malah sebut timnas Indonesia kini raja ASEAN dan wajib pantas didukung. Oke guys, kita semak dulu video ini sama-sama. Nasib naas kembali menimpa timnas Thailand U23. Usai tiba di negaranya, tim Gajah Perang tak disambut dengan baik oleh para fans dan supporternya, malah dihujat. Disambut dengan baik. Pelatih timnas Thailand Isira Sritaro dituntut mundur. Supporter timnas Thailand rame-rame dukung timnas Indonesia U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Sebut kekuatan timnas Thailand dan timnas Indonesia kini berbanding terbalik. Namun sebelum lanjut menonton video ini, tolong like, komen, dan subscribe channel Galeri Timnas agar Anda tidak ketinggalan berita tentang timnas Indonesia setiap harinya. Kalau sudah, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Oke, kita lanjut. Kegagalan timnas U23 Thailand ke perempat final Piala Asia U23 2024 membuat para fans dan supporter timnas Thailand marah dan kecewa berat, serta memicu kemarahan fans yang menuntut pelatih Isira Sritaro mundur. Usai tiba di Thailand, tim Gajah Perang disambut amukan fans dan pendukungnya. Bahkan mereka meminta pelatih Thailand Isira Sritaro dipecat. Rata-rata dari mereka kini menyebut kekuatan timnas Thailand berbanding terbalik dengan kualitas timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024. Para pemain tampil dengan mentalitas tegang. Mereka terlalu banyak membuang peluang dan mendapat Indonesia Thailand. Itu dia punya kata-kata guys. Penyokong-penyokong tuh. Hukuman. Pelatih Isira Sritaro harus bertanggung jawab. Saya tidak mengerti bagaimana dia bisa memimpin selama bertahun-tahun, ucap seorang penggemar Thailand setelah timnya kalah 0-1 dari Tajikistan pada 22 April malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan itulah yang menjadi salah satu faktor Thailand gagal ke perempat final. Sebetulnya ada hal sangat menarik dari performa tim muda Gajah Perang itu di turnamen ini. Thailand menjadi tim yang sepertinya sudah pasti akan meraih tiket perempat final setelah mengalahkan Irak di laga pembuka grup C dengan skor 2-0. Akan tetapi pada laga kedua, tim asuhan Isira Sritaro itu tiba-tiba kalah telak dari Arab Saudi dengan skor 0-5. Kekalahan itu membuat Thailand kehilangan hak menentukan nasib sendiri saat memasuki laga terakhir melawan Tajikistan. Duel Thailand versus Tajikistan digelar bersamaan dengan laga lain di grupnya, yakni Irak kontra Arab Saudi.
Skuad Thailand bermain sambil memantau situasi pertandingan Irak versus Arab Saudi itu dengan harapan bisa meraih tiket babak 8 besar. Pada babak pertama mereka kurang memuaskan dan membuat Tajikistan menguasai bola dengan menciptakan tekanan hebat. Untungnya tak kebobolan. Memasuki babak kedua, setelah mengetahui Irak unggul melawan Arab Saudi, para pemain Thailand terpaksa menaikkan tingkat agresivitas menyerangnya dan menciptakan banyak situasi bagus tetapi gagal. Timnas U23 Thailand justru kebobolan gol pada menit tambahan waktu 90 hingga resmi tersingkir dari turnamen Qatar di menit ini. ke-90. Saya tak mengerti sepak bola seperti apa yang dimainkan Thailand. Mereka berlari dan mengejar bola tanpa tenaga. Mereka terus-menerus kehilangan bola, penyelesaiannya terlalu buruk. Kecam penggemar dan supporter timnas Thailand lainnya. Tapi Thailand ini guys, oke lagi ada menang. Dia menang perlawanan pertama lawan Irak 2-0. Malaysia ini yang saya sangat kecewa. Malaysia ini lagi fansnya kecewa berat sebenarnya. Semua perlawanan kalah. Perlawanan pertama melawan Uzbekistan kalah 2-0. Kemudian perlawanan kedua melawan Vietnam juga kalah 2-0. Perlawanan ketiga ini juga kalah 2-1 kepada Kuwait ya. Jadi langsung tidak ada peningkatan sebenarnya pasukan timnas Malaysia ketimbang dengan Thailand ini. Bagus lagi ada satu kemenangan yang boleh dibanggakan, tidak juga balik dengan tangan kosong. Ada poin lah, ada 3 poin. Malaysia 0 poin guys, langsung yang paling terburuk. Dan ini sejarah juga untuk Malaysia. Ramai fans Malaysia. Kalau dalam video saya sebelum ini, saya memang ada sudah reaksi bagaimana kekecewaan fans Malaysia itu dengan kata-kata mereka menghujat tim Malaysia sendiri. Mungkin tidak apalah, mungkin ada baiknya bukanlah hujatan, maksudnya komentar ataupun kritikan itu mungkin membina dan dilihat sendiri oleh pengurusan Persatuan Bola Sepak Malaysia dan juga pemain-pemain dan jurulatih atau pelatihnya melihat komentar itu sebagai kritikan yang membina dan mereka perlu ubah apa yang perlu diubah. Nah, itu bagus juga lah kritikan sebegitu. Tapi ini Thailand pun sama juga ya. Walaupun ada menang satu, mereka tetap kritik dan kini menyokong timnas Indonesia pula. Oke, kita lanjut guys. Saya tidak melihat jejak taktik pelatih dimanapun. Mereka pantas kalah dalam pertandingan dan tersingkir. Pelatih Isara Sritaro harus dipecat. Kritik penggemar lainnya meluapkan kemarahannya. Ada lagi yang mengkritik dengan kata-kata, dalam turnamen ini Thailand sepertinya hanya bertujuan untuk berpartisipasi, bukan untuk mencapai perempat final. Mereka memiliki keuntungan besar, tetapi kemudian kehilangan diri mereka sendiri. Seorang supporter sepak bola Thailand kemudian menyenggol penampilan timnas U23 Indonesia sebagai perbandingan. Sedih sekali bagi Thailand. Mereka memenangi laga pertama, tapi kemudian kalah dalam 2 laga berikutnya berturut-turut. Berbeda sekali dengan timnas Indonesia yang kalah di laga pertama, tetapi memenangi 2 laga berikutnya hingga masuk perempat final dengan cemerlang, ucap penggemar itu. Kami semua menyatakan akan mendukung Indonesia di perempat final melawan Korea Selatan. Mereka timnas Indonesia pantas mendapatkan perhatian dan dukungan dari seluruh supporter ASEAN, ucap para supporter dan fans timnas Gajah Perang. Pada laga pembuka, timnas U23 Indonesia kalah 0-2 dari tuan rumah Qatar. Itu pun diwarnai dengan kepemimpinan wasit yang kontroversial. Namun pada laga kedua dan ketiga, Indonesia tampil sangat mengejutkan dengan menekuk Australia 1-0 dan menggulung Jordania 4-1. Pelatih timnas U23 Thailand menyerahkan nasibnya kepada federasi. Namun dia memiliki alasan kenapa pasukannya kalah dan tersingkir. Karena kami tidak memiliki skuad terbaik, timnas U23 Thailand mengalami banyak kesulitan berintegrasi karena banyaknya pemain baru dan fisik yang kurang prima. Kami hanya bermain bagus di laga pembuka, tapi setelahnya tidak pulih dengan baik, jelas Isara Sritaro. Pelatih berusia 47 tahun itu menambahkan, saat bertemu lawan yang kuat, kami menemui banyak masalah dalam pertandingan melawan Tajikistan. Sangat disayangkan kami memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, tapi gagal. Inilah sepak bola.
terkadang keadaan tidak sesuai harapan. Oke guys, saatnya Timnas Garuda ini mencipta sejarah. Karena sekarang ini dukungan bukan saja dari Indonesia sendiri ya. Bukan saja dari fans Indonesia, bukan saja daripada kepimpinan PSSI, bukan saja daripada kepimpinan Presiden Bapak Prabowo dan juga Bapak Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia. Tetapi sebenarnya sekarang ini dukungan itu melebihi ekspektasi kita. Sekarang ini fans Thailand juga menyokong Indonesia. Fans Malaysia sendiri juga mendukung Timnas Indonesia. Jadi sekarang ini Indonesia ini menjadi perhatian dunia. Jadi mereka harus membuktikan dengan semangat juang yang tinggi, dengan dukungan-dukungan ini mereka akan melakukan sesuatu ketika melawan Korea Selatan ini besok ya, tanggal 26. Itu kita doakan yang paling terbaik untuk Timnas Indonesia. Jadi dengan keyakinan ini, memanglah kadang-kadang sepak bola ini guys, dia bola itu bundar, bola itu bulat. Kadang-kadang kita punya harapan itu tidak sebaik apa yang kita harapkan. Begitu. Itu yang terjadi dengan Thailand dan terjadi dengan Indonesia. Thailand di perlawanan pertama menang 2-0. Jadi siapa sangka di perlawanan kedua, ketiga Thailand kalah. Kalah telak lagi di perlawanan kedua itu oleh Arab Saudi 5-0 ya. Dan di perlawanan ketiga kalah oleh Tajikistan. Tetapi orang tidak menjangkakan sama ada Indonesia ini lolos atau tidak. Akhirnya lolos dengan kekalahan pertama kepada Qatar, tetapi dicurangi wasit. Kemudian perlawanan kedua mengejutkan, Australia menang 1-0 Indonesia, dan di perlawanan ketiga menyingkirkan Yordania dengan kemenangan telak 4-1. Itu semua tidak dijangka sama sekali ya. Tidak dijangka sama sekali. Kalaulah orang dapat menjangkakan yang sebenarnya akan lolos ini adalah Thailand dan Vietnam. Vietnam ialah dia lolos dengan 2 kemenangan ya. Vietnam perlawanan terakhir mereka kalah juga oleh Uzbekistan, tetapi mereka memang sudah lolos. Mungkin mereka menurunkan pemain-pemain cadangan untuk pemain-pemain first 11 itu berehat dan mengambil kesehatan ataupun menjaga kebugaran mereka di perlawanan 8 besar nanti. Tapi sekarang ini kita fokus kepada Timnas Indonesia dan segala dukungan daripada Malaysia, daripada Thailand, daripada Indonesia sendiri. Fokus dukungan penuh kepada Timnas Indonesia. Hanya saja sekarang ini Timnas Indonesia, pemain-pemainnya dan juga pelatih Sinteyong fokus sepenuhnya dan juga semangat juang yang tinggi untuk seluruh rakyat Indonesia dan juga dukungan dari negara Thailand, fans Thailand dan juga fans Malaysia ini. Kalian buatlah yang terbaik gitu guys. Kami sentiasa mendoakan semoga Indonesia ini, sebenarnya saya ingin Indonesia ini sampai ke final ya. Tidak kira lah bertemu sesiapapun. Yang penting akan sampai ke final, baru kita cipta sejarah baru lagi. Nah itu yang kita inginkan. Jadi doa seluruh rakyat Indonesia, Malaysia, Thailand juga akan bersama-sama dengan pemain-pemain semua. Oke guys, insyaAllah. Bagaimana menurut pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini, dukungan warga negara Thailand juga kepada Indonesia? Semoga ini akan memberi semangat lagi kepada Timnas Indonesia. Oke guys, jangan lupa juga jika kalian suka dengan saya punya komentar, reaksi terkait dengan sepak bola di ASEAN ini, kalian boleh dukung dengan menekan butang subscribe, like, share dan komen juga channel Askalani Studio ini. Segala dukungan kalian saya sangat menghargainya. Saya mendoakan kalian sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.